Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devitria Febrianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab kelas 2A. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Makiyah dan Madaniyah guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi Quran Hadis dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Fatoni, MPDI. Di sini terdapat 4 subbab pembahasan. Yang pertama, definisi Makiyah dan Madaniyah. Yang kedua, karakteristik Makiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, macam-macam Makiyah dan Madaniyah. Dan yang keempat, manfaat mempelajari Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian Makiyah dan Madaniyah. Para ulama mengemukakan definisi Makiyah dan Madaniyah dalam 4 perspektif. Keempat perspektif itu adalah: yang pertama, masa turun atau zaman an-nuzul; yang kedua, tempat turun atau makan an-nuzul; yang ketiga, objek pembicaraan atau mukhatab; dan yang terakhir, tema pembicaraan atau maudhu'. Perspektif yang ketiga yaitu menurut objek pembicaraan atau mukhatab. Ayat-ayat Makiyah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditunjukkan kepada penduduk Mekah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Yang terakhir yaitu perspektif menurut tema pembicaraan atau maudhu', yaitu Makiyah adalah ayat-ayat yang memuat cerita umat-umat terdahulu, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang berisi tentang hudud, faraid, ketentuan hukum, dan muamalah. Subbab yang kedua adalah karakteristik Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, karakteristik ayat Makiyah yaitu: 1. Surat Makiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Yang kedua, surat Makiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Yang ketiga, setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat sajadah. Yang keempat, tiap surat yang di dalamnya dinyatakan lafadz kalla. Lafadz kalla ini telah dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surat. Yang kelima, jika didahului dengan panggilan ya ayyuhan nas, yang berarti wahai manusia, atau ya bani adam, yang berarti wahai anak Adam. Dan yang terakhir yaitu setiap surat yang diawali dengan fawahatis suwar. Sedangkan karakteristik ayat-ayat Madaniyah yaitu: yang pertama, surat Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Yang kedua, Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah legislasi, hukum, ibadah, muamalah, sistem sosial seperti hukum tawanan, ghanimah, perdamaian, perjanjian, dan gencatan senjata. Yang ketiga, didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Yang terakhir yaitu surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut. Subbab yang ketiga yaitu macam-macam surat Makiyah dan surat Madaniyah. Yang pertama yaitu surat-surat Makiyah murni. Surat-surat yang berstatus Makiyah saja, tidak ada yang Madaniyah, seperti Al-Mudaththir, Al-Alaq, Al-Qiyamah, dan sebagainya. Yang kedua, surat-surat Madaniyah murni, yaitu surat-surat yang berstatus Madaniyah saja, tidak ada yang Makiyah. Contohnya seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu surat-surat Makiyah yang berisi ayat Madaniyah, yaitu surat-surat yang sebenarnya kebanyakan ayat-ayatnya adalah Makiyah, sehingga berstatus Madaniyah, tetapi di dalamnya ada sedikit ayatnya yang berstatus Madaniyah.
seperti Al-Fatihah, Yunus, Ar-Ra'd, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu surat-surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah, yaitu surat-surat yang kebanyakan ayat-ayatnya berstatus Madaniyah. Contohnya Al-Hajj. Subbab yang terakhir yaitu manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui sejarah syariat agama atau tarikh tasyrik serta graduasi hukum-hukumnya. Yang kedua, sebagai landasan dalam menentukan ayat yang mansuh dan yang nasih dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui metode yang dilalui Al-Quran dalam ajakan atau dakwah Islam. Yang keempat, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.